Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti perlombaan tanpa akhir? Pagi, siang, dan malam mengejar uang, mengikuti tren terbaru, menghadiri seminar, mengasah keterampilan. Namun saldo rekening terasa tak kunjung bertambah. Rasanya sudah berusaha mati-matian, tapi alam semesta seolah berbisik, "Hei, santai, aku punya caraku sendiri untuk memberimu rezeki." Inilah misteri yang sering terlewat. Banyak orang beranggapan bahwa rezeki hanya tentang kerja keras. Padahal ada frekuensi tak kasat mata yang selama ini sering kita abaikan. Dan yang lebih menakjubkan, leluhur kita sudah membicarakan hal ini ratusan tahun sebelum kita lahir. Bukan melalui buku motivasi, melainkan melalui laku spiritual, doa-doa sunyi, dan hukum-hukum semesta yang diwariskan turun-temurun, lebih dari sekadar sulap, sinkronisasi vibrasi, diri dan energi semesta. Saya tahu, bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin uang datang tanpa dicari? Apakah ini sulap? Tentu saja bukan. Ini bukan tentang berharap durian runtuh sambil bermalas-malasan. Ini tentang sinkronisasi antara vibrasi diri, energi semesta, dan ajaran leluhur yang telah teruji. Sebelum internet, sebelum bank, bahkan sebelum kata uang itu sendiri dikenal. Masalahnya kita hidup di era serba terburu-buru. Kita didoktrin untuk selalu produktif. Sedikit-sedikit hasil culture, sedikit-sedikit mindset entrepreneur. Sampai akhirnya kita lupa bahwa semesta bukanlah mesin pencetak uang, melainkan ekosistem energi yang akan membantu kita jika kita memahami cara kerjanya. Dan yang lebih parah, kita lupa bahwa leluhur kita bukanlah orang biasa. Mereka adalah jenius spiritual yang mampu mendatangkan hujan tanpa aplikasi, membuat panen subur tanpa pupuk kimia, dan hidup berlimpah tanpa kartu kredit. Mereka memahami hukum semesta bukan dari membaca, tetapi dari mengalaminya secara langsung. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik. Hari ini kita akan membuka pintu itu lagi. Pintu menuju dunia di mana uang tidak Anda kejar, melainkan datang dengan sendirinya. Bagaimana bisa? Karena ada kolaborasi rahasia antara hukum semesta yang telah Allah tetapkan dan ajaran leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Ini bukan mistik murahan. Ini adalah ilmu sakral yang luput dari radar generasi modern. Terima kasih kepada para pelanggan setia channel Hukum Semesta yang telah membagikan konten ini lebih konsisten daripada diskon di e-commerce. Anda bukan hanya penonton, Anda adalah tim vibrasi tinggi yang membantu menaikkan frekuensi kolektif bangsa ini. Saya sangat terharu. Rezeki bukan tujuan, melainkan pantulan. Jadi, mengapa ini penting? Karena banyak orang hidup seperti ayam tanpa kepala, berlarian ke sana kemari mencari rezeki. Padahal sebenarnya mereka hanya jauh dari poros. Mereka lupa bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang dicapai, melainkan sesuatu yang diselaraskan. Jika Anda bisa menyetel diri ke frekuensi semesta, ditambah dengan laku leluhur, maka uang tidak hanya datang, ia akan menempel seperti kutu di rambut gondrong. Ia akan mencari Anda, bukan sebaliknya. Ini kata-kata sakral dari channel Hukum Semesta. Rezeki itu bukan tujuan, tapi pantulan. Dan semesta hanya bisa memantulkan apa yang Anda pancarkan. Jadi, pertanyaannya bukan bagaimana cara mendapatkan uang lebih banyak, tapi bagaimana caranya saya menjadi pribadi yang membuat semesta berkata, "Nih, kasih bonus. Apakah Anda siap membongkar rahasia ini? Siap melepaskan pola pikir lama yang membuat Anda miskin meski terus bekerja? Siap bertemu dengan ilmu lawas yang lebih relevan dari semua kursus online gabungan? Mari kita selami bersama, karena setelah ini kita akan mengulik bagaimana sejarah spiritualitas leluhur kita sangat terhubung dengan prinsip vibrasi semesta modern. Dan dari situ Anda akan mengerti mengapa uang yang paling kuat justru datang dari arah yang tidak Anda sangka. Leluhur, pelopor sains spiritual dalam kemurniannya. Tahukah Anda, sebelum istilah Law of Attraction menjadi tren viral di TikTok, sebelum orang barat berbicara tentang frekuensi dan vibrasi, leluhur kita sudah berkomunikasi dengan alam, dengan diri, dan dengan sang pencipta melalui ritual, doa, tapa, puasa, dan kebijaksanaan hidup yang tidak tertulis di buku teks manapun. Ini bukan klinik, ini adalah sains spiritual dalam bentuk paling murni dalam budaya Jawa. Ada konsep yang disebut ilmu kasunyatan, ilmu tentang kenyataan hakiki yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bekerja dalam harmoni. Anda ingin beras, Anda tanam padi. Anda ingin rezeki, Anda tanam niat, laku, dan rasa selaras dengan alam. Sederhana, namun sakti. Bahkan filsuf barat pun menyadarinya. Marcus Aurelius, kaisar Romawi, dan seorang praktisi stoicisme pernah berkata, hidupmu dibentuk oleh
kualitas pikiranmu. Ini sangat selaras dengan prinsip vibrasi dalam spiritualitas timur. Jika pikiran Anda sempit, rezeki Anda pun sempit. Jika pikiran Anda mengalir, lapang dan penuh syukur, realitas akan mengikutinya. Bahkan Carl Jung, bapak psikologi alam bawah, sadar mengatakan bahwa apa yang Anda tolak di dalam akan muncul di luar sebagai takdir. Leluhur kita sudah mengatakan ini dari dulu. Apa yang Anda pancarkan dari hati akan kembali lewat hidup Anda. Ingatkah ketika kecil kita diberi wejangan, jangan bicara kotor, nanti rezekinya seret? Itu bukan sekadar ancaman moral, itu adalah peringatan spiritual. Karena setiap kata, setiap niat, setiap rasa yang Anda keluarkan memiliki getaran nyata. Semesta bekerja seperti radar. Ia menangkap energi Anda, lalu memantulkannya sesuai dengan sinyal yang Anda pancarkan. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam pun dijelaskan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Artinya, jika Anda berpikir rezeki itu sulit, ya memang diberi kesulitan. Jika Anda yakin rezeki itu luas, maka Allah akan membukakan pintu-pintu yang Anda kira mustahil. Fisika kuantum dan rezeki. Duit itu energi. Sekarang, mari kita tarik ke sains. Dalam fisika kuantum, realitas bersifat kemungkinan. Partikel bisa menjadi apa saja, tergantung pengamatnya. Ini yang membuat ilmuwan modern terkagum-kagum. Ternyata, alam semesta ini tidak sekaku yang dulu. Dikira Anda adalah pengamatnya, dan pikiran Anda adalah remote control. Getaran itu nyata, bahkan air, menurut riset Masaru Emoto, bisa berubah bentuk kristalnya hanya karena diberi kata-kata positif atau negatif. Jika air saja bisa terpengaruh oleh vibrasi, apalagi uang? Uang itu bukan sekadar kertas, ia adalah energi. Ia terhubung dengan niat Anda. Dan jika Anda hidup dengan cara yang selaras dengan hukum semesta dan ajaran leluhur, maka Anda menjadi magnet, bukan pemburu. Anda hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri Anda, dan biarkan semesta yang melakukan bagian distribusinya. Itulah yang terjadi pada banyak tokoh besar. Steve Jobs misalnya, ketika ia drop out dari kampus dan belajar kaligrafi karena passionnya, siapa sangka itu justru menjadi cikal bakal estetika desain Apple yang menghasilkan miliaran dolar. Ia tidak mengejar uang, ia mengejar makna. Uang mengikuti. Muhammad Ali berkata, saya membenci setiap menit latihan, tapi saya berkata, jangan menyerah. Menderita sekarang dan jalani sisa hidupmu sebagai seorang juara. Itu vibrasi. Vibrasi, konsistensi, disiplin, pengorbanan, dan semesta tidak bisa mengelak dari energi seperti itu. Di Nusantara, kita memiliki kisah Sunan Kalijaga yang bertahun-tahun bertirakat dalam kesunyian, hingga akhirnya mampu mengislamkan Jawa dengan budaya. Bukan dengan ceramah keras, tetapi dengan frekuensi yang dapat diterima oleh rakyat. Ia tidak mengejar kekuasaan, tapi kekuasaan mendatanginya. Ia mengerti bahwa yang penting bukanlah mencari pengaruh, melainkan menjadi pengaruh. Namun, banyak anak muda sekarang terjebak dalam pola pikir barat yang setengah-setengah. Ingin kaya, tapi lupa mengalami hidup. Ingin sukses, tapi tidak pernah belajar diam. Ingin vibrasi tinggi, tapi masih scroll TikTok sampai jam 3 pagi sambil mengeluh hidup. Tidak adil. Padahal kuncinya bukan pada apa yang Anda kejar, melainkan siapa Anda di dalam. Dan itu hanya bisa ditemukan melalui kombinasi ilmu leluhur dan hukum semesta. Jadi bro, jangan remehkan ajaran kakek nenek Anda yang bilang jangan iri, nanti rezekinya kabur, atau jangan bicara sembarangan nanti pamornya hilang. Itu bukan mitos, itu kode spiritual. Dan sekarang sains sudah mulai mengejar ajaran itu. Namun, kita yang memiliki warisan spiritual justru merasa malu. Ironis sekali. Kesimpulannya, rezeki itu datang bukan karena Anda berlari paling cepat, tetapi karena Anda berlari di jalur yang benar, dan jalur itu sudah diberitahu oleh dua pihak. Allah melalui hukum semestanya, dan leluhur Anda melalui laku hidupnya. Anda hanya perlu selaras dan menunggu semesta memanggil Anda, menguak akar masalah. Mengapa uang tetap seret meski bekerja keras? Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Di sini kita akan membedah mengapa sih orang sudah lelah mencari uang, tapi tetap saja mentok. Dan bagaimana hukum-hukum semesta yang familiar sebenarnya sudah memberikan petunjuk sejak awal, siap memasuki zona tamparan halus tapi mendalam. Mari kita mulai. Pertama, akar masalah paling busuk yang membuat uang seret padahal Anda sudah jungkir balik. Bekerja adalah karena Anda beroperasi dari mode takut kekurangan. Anda berpikir, saya harus dapat uang, kalau tidak, saya hancur. Otak Anda terus dalam mode panik. Dan tahukah Anda, semesta itu seperti mantan yang sensitif. Begitu ia mencium bau desperate, ia langsung mundur perlahan sambil berkata, gue nggak suka lo, needy. Itulah mengapa semakin Anda kejar uang, semakin ia kabur. Karena vibrasi Anda adalah
kekurangan, bukan keberlimpahan. Anda mengirim sinyal saya butuh, bukan saya pantas. Dan ini bukan tentang berakting kaya, tetapi tentang meresapi bahwa Anda sudah cukup dulu di dalam, baru nanti yang di luar akan ikut menuruti.
Kedua, Anda terjebak dalam jebakan kerja keras, hasil besar. Ini adalah warisan pola pikir kolonial yang sudah kedaluarsa. Hukum semesta bukanlah kerja keras, sukses, melainkan kerja selaras, sukses. Anda bisa bekerja dari pagi sampai pagi lagi, tapi tidak terhubung dengan tujuan. Vibrasinya kosong, sama saja seperti Anda mengisi bensin di mobil mogok, capek saja tapi tidak bergerak. Sedangkan orang yang kerjanya selaras, yang terhubung dengan nilai dan gairahnya, sekalipun secara logika ia terlihat santai, semesta malah berkata, nih, saya dukung Anda penuh. Ketiga, Anda tidak mengenal hukum resonansi. Hukum ini mengatakan Anda akan menarik apa yang vibrasinya sama dengan Anda. Jadi, jika Anda sering mengeluh, sering mengatakan uang itu sulit, sering mencaci orang kaya itu tamak, ya semesta akan berkata, oh Anda tidak suka kekayaan. Baik, saya simpan saja rezeki Anda. Dan yang lebih parah, banyak orang justru ingin kaya, tetapi dalam hatinya mereka memiliki trauma dan kebencian terhadap uang. Bagaimana semesta mau mempercayai Anda memegang kekayaan jika Anda sendiri menganggap uang itu kotor? Keempat, ini yang paling sering orang tidak sadar. Anda hidup terputus dari siklus semesta. Maksudnya, Anda tidak selaras dengan waktu. Dalam ajaran leluhur, bahkan menanam padi saja ada harinya, ada waktunya, ada energinya. Sekarang, Anda mau meluncurkan bisnis, mau berinvestasi, mau apa saja, Anda asal hantam. Tidak peduli hari, tidak peduli getaran, Anda hanya mengikuti logika, tidak mengikuti rasa. Padahal, semesta itu punya ritme, Anda harus bisa menari bersamanya, bukan menabrak sesukanya. Kelima, hukum memberi dan menerima. Banyak yang mengatakan sedekah membuat kaya, tapi mereka bersedekah seperti melempar koin ke sumur, berharap hasil, tapi tanpa keterlibatan rasa. Padahal, semesta tidak butuh angka, ia mencari vibrasi. Jika Anda memberi dengan niat takut, semesta menangkap sinyal. Anda merasa kurang. Tapi jika Anda memberi dari tempat yang penuh, dari ruang syukur, dari perasaan cukup, itu seperti Anda menyiram tanaman dari mata air. Dan rezeki Anda akan tumbuh liar. Keenam, Anda belum mengenal hukum kekosongan. Ini agak absurd, tapi efeknya luar biasa. Hukum ini mengatakan, rezeki datang ketika Anda siap menerima, dan kadang siap itu berarti Anda harus kosong dulu. Harus ikhlas meninggalkan pekerjaan yang tidak selaras. Harus rela berpisah dari orang yang merusak energi Anda. Harus bersih dari dendam, dari amarah, dari rasa iri. Karena jika wadah Anda masih penuh racun, semesta tidak mungkin menuangkan madu. Anda harus kosong dulu agar bisa diisi. Ketujuh, Anda tidak mengerti pentingnya syukur dalam bentuk getaran, bukan hanya kata-kata. Banyak orang mengucapkan Alhamdulillah, tapi vibrasinya masih khawatir. Itu sama saja seperti Anda mengatakan, saya bahagia sambil menangis di pojokan. Syukur yang benar itu terasa seperti menyerap sinar matahari, hangat, tenang, lega, dan Anda tidak perlu berakting di depan siapapun. Semesta itu terhubung langsung ke batin. Anda tidak bisa menipu. Kedelapan, Anda tidak tahu cara terhubung dengan tubuh Anda. Hukum semesta itu bekerja melalui tubuh, melalui sinil-sinil kecil. Gelisah, mengantuk, semangat tiba-tiba, ide yang muncul di kamar mandi, semua itu adalah pesan. Tapi Anda terburu-buru, scroll TikTok, Anda tidak mendengarkan. Anda menumpuk stimulus sampai intuisi Anda mati rasa. Padahal, intuisi adalah GPS spiritual Anda. Jika Anda sudah terputus dari intuisi, Anda sudah seperti sopir truk yang tersesat di hutan. Tidak ada petunjuk. Hanya menggas terus sampai solar. Habis ke-9. Anda berpikir semua orang bisa diajak kolaborasi, padahal hukum semesta mengajarkan bahwa energi itu harus kompatibel. Kadang rezeki tidak datang bukan karena ide Anda jelek, tetapi karena Anda bergabung dengan orang yang vibrasinya kotor. Kerjasama itu bukan hanya soal keterampilan, tapi soal getaran. Jika tim Anda isinya orang yang iri, takut, manipulatif, itu seperti Anda menyetir mobil sport, tapi bannya dari becak, tidak akan kemana-mana, dan terakhir Anda lupa hukum niat. Ini bukan sekadar niat baik, tapi niat yang benar-benar murni, yang terhubung ke Allah, bukan ke ekspektasi. Karena niat yang jernih itu seperti laser, ia memotong segala hambatan. Tapi jika niat Anda keruh, penuh pamrih, penuh gengsi, semesta malas membuka jalan. Jadi, bro, sekarang Anda bisa melihat kan, akar masalahnya bukan di luar, bukan pada kurangnya kesempatan, tapi pada ketidakselarasan dalam diri Anda sendiri. Dan hukum semesta sudah memberikan petunjuk sejak awal. Hanya saja Anda yang tidak membaca manualnya. Hukum-hukum tersembunyi, rahasia rezeki tak terduga. Dengarkan ini. Ada satu hukum semesta yang tidak populer di buku pengembangan diri, tapi sangat sakral dalam ajaran leluhur.
hukum diam. Ya, Anda tidak salah dengar, bukan hukum bicara, bukan hukum aksi, tapi hukum diam. Karena dalam keheningan, semesta bekerja lebih optimal. Dalam ajaran leluhur Jawa, ada istilah suwung, sebuah keadaan kosong total. Tapi jangan salah artikan, kosong di sini bukan berarti hampa. Suwung adalah ruang, ruang untuk terhubung ke petunjuk, ruang untuk semesta turun tangan. Karena selama Anda terus ramai, di luar ramai, di dalam ramai, doa ramai, pikiran ramai, bagaimana semesta bisa membisikkan solusi di dunia barat? Ini mulai diangkat melalui konsep stillness. Tapi leluhur kita sudah jauh di depan. Mereka paham bahwa di balik diam ada gerak yang lebih dalam. Sunan Bonang misalnya, beliau dikenal melatih muridnya bukan dengan ceramah panjang, tapi lewat keheningan, gamelan, dan meditasi. Bukan karena malas bicara, tapi karena mereka mengerti. Kebijaksanaan sejati tidak bisa ditransfer melalui kata, tapi melalui resonansi. Terus ada lagi nih hukum tersembunyi, hukum pantulan rahasia. Ini berbeda dari hukum resonansi yang sudah Anda kenal. Ini lebih subtle. Ajaran leluhur percaya bahwa ada vibrasi yang tidak langsung memantul kepada Anda, tapi memantul ke keturunan Anda. Luar biasa bukan? Jadi kebaikan Anda sekarang bisa jadi dibalas, bukan hari ini, bukan bulan depan, tapi dalam bentuk keberuntungan anak cucu Anda. Dan sebaliknya, jika Anda semena-mena, bisa jadi hidup Anda lancar, tapi anak Anda yang kena getahnya. Itu sebabnya dalam budaya Nusantara, leluhur sangat dijaga, bukan karena mistik, tapi karena vibrasinya masih bekerja. Keturunan adalah warisan getaran. Dan hukum ini tidak mengenal kadaluarsa. Ada juga hukum super rahasia yang saya sebut hukum pembalik takdir. Ini hanya aktif jika Anda benar-benar mengalami fase jatuh ke titik nol. Dalam ajaran spiritual, titik nol ini adalah momen Anda dilepaskan dari semua ilusi. Anda tidak punya apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, menyerah total. Tapi bukan menyerah pasrah saja, ini menyerah sebagai bentuk penerimaan, bukan keputusasaan. Dalam Islam, ini mirip konsep tawakal total. Dalam tasawuf, ini disebut fana, lenyapnya ego. Dan di titik itu, semesta bisa mengatur ulang cetak biru hidup Anda. Anda seperti diberi kesempatan memulai lembaran baru. Tapi dengan kesadaran lama, Anda yang sudah dihancurkan. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelahnya, keajaiban datangnya. Tidak pakai permisi, ia langsung nyelonong masuk. Lalu ada juga hukum perintah halus. Ini yang paling banyak dilewatkan karena bentuknya bukan suara, bukan mimpi, tapi getaran. Kadang Anda tiba-tiba ingin membuka buku lama, ingin berjalan kaki sore, ingin berbicara dengan orang yang sudah lama tidak Anda hubungi. Itu bukan kebetulan. Itu semesta yang memberi. Masalahnya, kita terlalu sering mengabaikan sinyal-sinyal seperti itu. Karena terlalu sibuk memikirkan logika. Padahal, ajaran leluhur justru mengajarkan untuk lebih percaya pada rasa daripada rasio, takwa, tawakal, dan titatuam asi. Jalan menuju keberlimpahan. Sekarang kita sentuh ajaran spiritual Islam. Dalam ajaran Islam, Allah tidak pernah mengatakan rezeki itu dari usaha semata. Yang disebutkan justru rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Lantas, mengapa bisa begitu? Karena Allah tahu manusia terlalu sempit cara berpikirnya. Kita hanya tahu jalan A, B, C, tapi Allah bisa membuka jalur Z yang tidak pernah kita pikirkan. Kuncinya takwa dan tawakal. Bukan teori, tapi posisi batin. Dan jika ini Anda gabungkan dengan prinsip ajaran leluhur, maka Anda mengerti bahwa semua amalan spiritual seperti puasa, tapa, meditasi, zikir, tirakat, itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling saleh, tapi siapa yang paling sinkron. Sekarang kita sentuh konsep sakral dalam lontar Bali kuno. Tati tuam asi, aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ini bukan sekadar ajaran empati, tapi pemahaman bahwa realitas ini satu. Jadi jika Anda mendoakan rezeki orang lain deras, Anda sedang membantu vibrasi diri sendiri. Jika Anda membantu orang lain naik, energi keberlimpahan itu berputar balik kepada Anda. Ini bukan karma murahan. Ini adalah hukum aliran energi. Dan orang dulu sangat mengerti soal ini. Saya berikan contoh absurd, tapi nyata. Ada orang yang setiap hari mendoakan orang lain, yang bahkan tidak ia kenal, tidak pernah meminta balasan. Ia hanya yakin, jika ia menjadi penyambung vibrasi positif, semesta akan menyimpan bonus untuknya. Dan benar saja, hidupnya mengalir, rezeki lancar. Bukan karena ia orang paling pintar, tapi karena ia mengerti hukum ini. Semakin banyak Anda menjadi jalur aliran energi baik, semakin deras aliran baliknya. Terakhir,
hukum tersembunyi yang paling luar biasa, hukum daya tarik tak terucap. Ini bekerja melalui aura seseorang, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dimanipulasi. Pernahkah Anda bertemu orang yang tidak banyak bicara, tapi auranya magnetis? Nah, itu dia. Dan biasanya orang seperti itu bukan karena ikut kelas public speaking, tapi karena hidupnya selaras, ia tidak menumpuk dendam, tidak banyak topeng, tidak berpura-pura. Ia terhubung dengan diri, dengan Allah, dengan alam, dan vibrasinya berbicara sebelum ia membuka mulut.
Jadi bro, ini semua hukum tersembunyi, bukan untuk gaya-gayaan, tapi agar Anda menyadari bahwa semesta punya cara kerja yang jauh lebih dalam daripada yang Anda kira, dan leluhur kita sudah memberikan petanya. Hanya saja kita yang selama ini lupa membukanya. Langkah nyata, menarik uang tanpa mengejar di sini. Saya akan membongkar langkah-langkah nyata dan segar untuk membuat uang datang tanpa dicari melalui harmonisasi hukum semesta dan ajaran leluhur. Siapkah Anda terjun langsung ke praktiknya? Mari kita nyalakan frekuensinya. Di bagian ini Anda tidak akan menemukan tips basi seperti bangun pagi, menulis jurnal, atau meditasi 10 menit sebelum tidur saja. Semua teknik yang saya berikan didasarkan pada hukum-hukum spiritual, ilmiah, dan leluhur yang sudah kita bahas. Anda akan langsung mengaplikasikannya, bukan teori kosong. Mari kita bedah satu persatu. Riset frekuensi batin melalui ritual suwung harian. Buat ritual harian sederhana, tapi kuat. Pagi atau malam, duduk diam di tempat tenang. Tidak perlu lampu rimang-rimang Instagramable. Yang penting konsisten. Ambil napas dalam, tarik ke dalam dada, rasakan ruang hening. Ucapkan dalam hati atau batin, aku siap kosong, siap menerima. Ini bukan meditasi ala hipster, tapi riset frekuensi selama beberapa menit setiap hari. Mulailah dari 2 menit, rasakan diam total. Pada akhirnya, Anda akan bisa mendengar petunjuk halus. Pola getaran kehidupan yang sebelumnya sering Anda abaikan. Praktikan give from overflow, bukan dari keterpaksaan. Tahu hukum memberi dan menerima itu penting? Sekarang terapkan dalam praktik sedekah rutin, tapi bukan sekadar melempar uang. Buat ritual curahan rasa. Misalnya, setiap Jumat malam sebelum tidur, luangkan waktu sebentar. Ingatkan diri Anda, saya punya berlebih. Saya yakin ini juga berguna untuk orang lain. Tebarlah tanpa menghitung. Dari situ, Anda mulai menangkap getaran cukup yang membuat semesta mengaktifkan buffering aliran rezeki untuk Anda. Memetakan energi diri dan kolaborasi frekuensi melalui simetri getar tim. Sebelum Anda bergabung dalam bisnis atau kerjasama, buat satu ritual mini. Kenali orangnya. Jika Anda tidak bisa terhubung atau merasakan getaran positif, jangan dipaksakan. Buat semacam cek resonansi, ngobrol ringan, rasakan vibe-nya. Ketika kita bergabung dengan orang yang getarannya selaras, hukum resonansi dan hukum kompatibilitas otomatis mulai berjalan. Proyek Anda menjadi ringan, peluang datang lebih lancar, dan konflik pun berkurang drastis. Memperbarui cetak biru melalui fase kosong diri terstruktur. Sesuai hukum pembalik takdir, Anda perlu sekali-sekali masuk fase titik nol. Sebulan, seminggu, setahun, tergantung skala. Bentuknya bisa sahabat tanpa digital, retreat alami bukit, hutan, pantai, atau puasa spiritual ketat. Selama periode ini, matikan GPS batin untuk meneliti fokus hidup. Apa yang banner-banner penting? Siapa Anda sebenarnya? Cetak biru, hidup apa yang ingin Anda perbaiki? Setelah fase selesai, Anda akan keluar dengan perspektif penuh energi baru dan pola tindakan yang lebih selaras. Alhasil, semesta bisa mulai menata kembali jalannya ke arah yang lebih optimal. Mengembangkan syukur getar melalui jurnal. Keberlimpahan. Bukan sekadar menulis Alhamdulillah setiap hari, tapi buatlah daftar hal-hal kecil yang membuat Anda bergembira. Dari senyum orang asing sampai secangkir kopi hangat. Tulis lengkap situasinya, rasanya, dan vibrasi apa yang muncul. Semakin konsisten Anda menghargai hal-hal kecil, semakin kuat getaran cukup dan vibrasi positif dalam tubuh dan pikiran Anda. Semesta suka dengan energi detail dan penuh rasa syukur. Rezeki pun menjadi lebih detail dan personal. Melatih sensitivitas, intuisi melalui latihan malam dialog batin. Pahami hukum perintah halus. Setiap malam sebelum tidur, buatlah dialog batin. Apa hari ini semesta coba mengatakan sesuatu kepadaku? Rasakan bisa melalui ingatan, sensasi tubuh, atau secercah ide yang tiba-tiba muncul. Tulis hasilnya di jurnal, lalu jelajahi dalam tindakan keesokan harinya. Anda akan mulai menangkap petunjuk halus yang selama ini Anda abaikan. Lama-kelamaan, sensitivitas Anda akan meningkat. Peluang halus menjadi terlihat dan timbal balik. Spiritualnya mulai nyata, menyingkronkan rencana getar melalui kalender energi semesta. Dalam ajaran leluhur, segala sesuatu punya waktunya. Anda bisa membuat kalender pribadi, tapi bukan tanggal merah biasa. Lihat fase bulan, lihat waktu mustajab seperti jam-jam dan hari-hari budaya setempat. Bahkan lihat gelombang mikro musiman, atau campurkan dengan ritual lokal. Peluncuran bisnis, pengajuan proposal, bahkan tender penting disesuaikan dengan jadwal energi alam. Hasilnya, rencana Anda ditangkap oleh gelombang energi yang mendukung, bukan sendirian. Memperluas aura melalui koneksi TAT Tuam, ASI mini sharing. Tidak perlu
seminar besar buat uang kecil saja, setiap minggu atau sebulan sekali. Ajak teman sejati, berbagi kebersamaan, berdoa bersama. Cukup katakan sederhana, saya doakan Anda lancar, Anda doakan saya juga. Tanpa pamrih, energi itu kuat dan beresonansi. Tanpa Anda sadari, vibrasi itu menjadi jembatan antara energi baik dari diri Anda, dari semesta, dan dari orang lain. Ladang rezeki Anda bisa berkembang melalui koneksi tulus. Tak terlihat tapi nyata. Praktikan niat laser sebelum menjalankan tindakan. Setiap kali Anda ingin bertindak, mengirim proposal, membuat konten, bernegosiasi, bahkan makan, buat niat batin dulu. Bukan sekadar berpikir, tapi rasakan bahwa niat Anda ini penting. Katakan di batin, ini untuk yang terbaik, ini untuk Allah, ini untuk semesta, ini untuk yang aku sayang. Niat semacam ini meningkatkan kualitas energi aksi. Tidak mudah terhambat. Dan semesta merasa harus membangun aura melalui hening inspirasi terstruktur buat jeda intens dalam jadwal Anda. Bisa setiap hari selama 30 menit, bisa setiap minggu 2 jam, bisa setiap bulan 1 hari retreat. Gunanya agar energi getaran halus konsisten kembali. Jadi Anda tidak terjebak dalam jalur yang terlalu mikro. Ini juga mencegah burnout. Pilihan kuno seperti bertapa di sawah atau pesilat hening di gunung juga boleh. Tujuannya adalah memberi ruang bagi semesta dan energi leluhur untuk menekan tombol reset bersama Anda. Banyak orang langsung menyerah karena tidak cukup waktu. Mental lelah, lingkungan negatif. Solusinya simple. Mulailah dari ritual suwung 2 menit atau satu tindakan di flow kecil. Konsisten itu lebih penting daripada hebat. Jika lingkungan negatif terlalu mengganggu, kurangi interaksi, tambahkan ritual menjernihkan diri. Ingat ya, semesta itu ciptaan Allah, bukan pengganti Allah. Anda tetap berusaha, berdoa, berikhtiar. Teknik ini hanyalah cara untuk selaras keberlimpahan. Sejati bukan hanya soal uang, tapi ketenangan, arah, kedamaian. Uang nanti urusan gampang. Penutup, mengaktifkan DNA spiritual. Oke, sekarang tarik napas pelen-pelen dan coba lihat ke belakang. Kita sudah menjalani satu perjalanan luar biasa bersama, mulai dari tamparan kenyataan soal mengapa uang Anda seret, sampai pembongkaran hukum semesta dan ajaran leluhur yang selama ini hanya menjadi bisikan di angin malam. Kita sudah membedah pola pikir miskin yang Anda warisi dari ketakutan kolektif. Kita sudah mengenal hukum resonansi, hukum vibrasi, hukum niat, hukum diam, sampai hukum-hukum sakral yang tidak disebut di buku motivasi. Dan tahukah Anda, benang merahnya? Rezeki itu bukan hasil dari kear-kearan dengan dunia, tapi buah dari sinkronisasi batin dengan sistem Allah. Semesta bukan lawan, ia adalah alat bantu. Tapi hanya bisa membantu Anda jika Anda mengerti cara mengajaknya bekerja sama. Dan leluhur kita, mereka itu bukan ketinggalan zaman, mereka malah selangkah lebih depan. Mereka tidak butuh internet untuk mengerti energi, tidak butuh seminar untuk mengerti frekuensi. Mereka hidup bersama alam, bersama doa, bersama kesadaran, dan semua itu sudah tertanam di DNA Anda. Bro, Anda hanya tinggal menyalakannya. Coba ingat, berapa kali dalam hidup Anda, rezeki datang bukan dari tempat yang Anda rancang, bukan dari orang yang Anda target, tapi dari jalur absurd yang Anda sendiri bingung. Kok bisa ya? Nah, itu sinyal bahwa ada sistem lain yang bekerja di balik layar. Dan sekarang Anda sudah mengerti sistem itu bisa diajak bekerja sama. Caranya dengan menjadi pribadi yang selaras, bukan sempurna, tapi sadar. Anda tidak harus menjadi sufi, tidak harus menjadi cenayang. Anda cukup menjadi diri Anda yang jujur, bersih niat, jernih hati, dan terhubung dengan Allah. Sisanya, biarkan semesta bekerja. Anda cukup pegang satu prinsip sakral, channel, hukum semesta. Rezeki itu bukan pencapaian, tapi pantulan dari getaran batin yang sudah klik dengan cetak biru hidup Anda. Jadi, jika sekarang hidup Anda masih seret, itu bukan karena hidup tidak adil, tapi karena Anda belum tun. Jangan menyalahkan orang, jangan menunggu pemerintah berubah. Ubah dulu frekuensi Anda, sinkronkan dulu dengan aliran hukum semesta. Dengarkan dulu pesan leluhur yang sudah menjerit dari dalam DNA Anda. Karena begitu Anda mendengarkan, percayalah, realitas Anda akan mulai bergeser. Dan ingat, keberlimpahan sejati itu bukan saldo, tapi rasa cukup, rasa lega, rasa aman, rasa disayang. Uang hanyalah bonus, tapi diberi rasa damai, itu yang mahal. Karena yang kaya sesungguhnya bukan yang punya banyak, tapi yang hidupnya mengalir bersama semesta, dan tidur setiap malam tanpa beban utang batin. Saya tutup bagian ini dengan satu kutipan sakti khas hukum semesta. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang Anda mau jika Anda belum menjadi pribadi yang layak menerima apa yang Anda minta.